Ya, bentar. Silakan. Selamat siang. Siang. Dengan Bu Herni. Iya betul, saya sendiri. Ya Irma Oh. dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura. Silakan masuk. Terima kasih. Ada yang bisa dibantu, Bu Hikmah? Jadi Bu, saya akan melakukan uji kompetensi terkait dengan pelayanan kelengkapan penyusunan administrasi di pemerintahan. Oh iya, Bu Irma jabatannya? Saya sebagai pengawas Bu. Oh, sebagai pengawas eselon 4 berarti ya. Unit kompetensi Untuk menyiapkan alat kelengkapan penyusun naskah akademik. Oh, surat permohonannya dibawa? Di bawah Bu. Apa saja yang dibawa, Bu Irma? Yang sudah dibawa? Yang sudah dibawa, saya sudah menyiapkan KTP-nya, kemudian saya juga menyiapkan ijazah, Ya. saya juga menyiapkan kompetensi saya. Oh, saya lihat dulu ya, Bu Irma. Nah, Bu Irma, ini kan untuk jabatan pengawas eselon 4 ya. Itu kan ada standar kompetensinya berdasarkan Permendagri 108 tahun 2017, di mana nanti untuk standar penyiapan alat kelengkapan dalam penyusunan naskah akademik itu terdiri dari beberapa elemen. Ini ada 3 elemen, silakan dibaca dulu. Ya, apakah dalam pekerjaan sehari-hari Bu Irma untuk melakukan penyusunan naskah akademik sudah melaksanakan elemen-elemen tersebut? Insya Allah sudah. Sudah. Baik, kalau seperti itu silakan diisi dulu daftar calon pesertanya. Ini silakan untuk diisi. Ya, Bu Irma? Sudah. Ya, baik, coba saya lihat. Nah, ini di poin 4 ini, di bagian 4 ada persetujuan atau konfirmasi kepada atasan atau teman sejawat. Lebih baik atasan ini silakan untuk dibawa dan ditandatangani dan nanti bisa dikembalikan pada saat nanti asesmen dilaksanakan. Kalau Bu Irma sudah terbiasa melaksanakan kegiatan elemen sesuai dengan uji kompetensi yang dituju, silakan untuk melakukan penilaian mandiri ya. Apakah yang dilaksanakan Bu Irma sudah kuasai atau tidak? Ya, sudah. Saya cek dulu ya. Oke. Bu Irma sudah melakukan ini dan berdasarkan hasil penilaian mandiri, Bu Irma sudah terbiasa dan bisa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan selanjutnya untuk melaksanakan uji kompetensi nanti, ini ada rencana pelaksanaan kegiatan. Kemudian metode uji kompetensinya yang dilakukan untuk masing-masing elemen seperti apa, Bu Irma silakan untuk dibaca dan dipelajari dulu, dan kesiapan nanti untuk mempersiapkan perangkat ujinya seperti apa nanti, dan bukti-bukti yang dibutuhkan di setiap elemen seperti apa sih.
Kalau sudah selesai, silakan ditandatangani, Bu Irma. Jadi soalnya Ada 20 soal dengan metode instrumennya ada 4 nanti untuk pengujiannya, meliputi tes tulis, nanti kemudian wawancara, kemudian observasi proses dan demonstrasi. Sepakat atau tidak, Bu Irma? Siap. Untuk demonstrasi apakah ini harus ada alat uji atau harus ada di peragaan gimana? Ya, ada peragaan. Tadi mungkin nanti menyediakan nanti role play aja, teman atau siapa yang bisa melakukan kegiatan untuk demonstrasi tersebut. Sudah sepakat? Oke. Kalau sudah sepakat dan Bu Irma merasa sudah melakukannya sehari-hari, di sini ada formulir persetujuan untuk asesmen dan menjaga kerahasiaan soal-soal yang saya berikan. Sepakatnya dilaksanakannya kapan asesmennya? Paling sekitar di hari Jumat. Iya, Hari Senin apakah bisa? hari Senin bisa, jadwal saya masih kosong. Mau di mana? Di sini atau di mana? Di Dinas Lingkungan dan Hortikultura Di Jalan Surabati 271. di kantor Bu Irma. Di bagian apa, Bu Irma? Saya di bidang PSP Oh, di di lantai 2. Oh, baik. Pukul berapa saya bisa ke sana? Pukul 9 bisa? Jangan 9, 10 aja ya Bu Irma ya. Siap, nanti Bu Irma ini silakan diisi untuk kesepakatan waktu, jadwal dan tempatnya, kemudian untuk menandatangani kerahasiaan. Dan ini surat pernyataan, silakan diisi. Itu tata tertib untuk melaksanakan kegiatan asesmennya nanti. Selesai semuanya, Bu Irma. Mungkin nanti ini ada beberapa dokumen yang perlu Bu Irma persiapkan nanti dan bukti-bukti yang harus dipersiapkan nanti ketika asesmen. Yang dilengkapi ya? Iya. Dari yang tadi sudah diberikan. Iya, baik. Itu bisa dibawa Bu Irma, buat Bu Irma menceklis nanti kegiatannya. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu Irma? Kayaknya cukup Bu Hemi, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu nanti hari Senin. Semoga sehat dan siap untuk asesmen. Terima kasih Bu. Baik. Baik. Ya. Oh, Bu Hemi. Selamat pagi, Bu Irma. Gimana Bu Hemi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk Bu Hemi. Ya, ruangan Bu Irma enak sekali nih. Gimana Bu Irma, sudah siap sekarang untuk melakukan uji kompetensi? Insya Allah. Insya Allah. Sehat Bu Irma? Alhamdulillah. Sehat. Ini Bu ya. Sudah makan belum? Sudah Bu. Iya. Satu Bu. Soalnya kompetensi ini membutuhkan waktu 2 jam, jadi harus prima nanti. Iya, siap. Ini mungkin Bu kelengkapan yang kemarin diminta ya Bu ya. Ini coba saya lihat. Sudah ada di dalam. Ini validasi atasan, kemudian ini pelengkapan permohonan untuk kompetensi. Kalau bukti-bukti terkait pekerjaan yang kemarin disampaikan ada sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Coba saya lihat dulu. Oh iya. Ini untuk elemen 1 buktinya, ini elemen 2, ini elemen 3. Baik. Sudah siap ya Bu Irma? Insya Allah. Iya. Tenang Bu Irma, ini kompetensi ini kan Bu Irma sudah melakukannya pekerjaan sehari-hari. Jadi tidak usah tegang. Kompetensi yang dilakukan ini ada 4 ya Bu Irma. Ada tes tulis, kemudian ada wawancara, ada observasi proses, dan ada demonstrasi. Untuk yang pertama ini tes tulis. Tes tulisnya di sini ada 10 soal, Bu Irma ya.
Ini kegiatan Bu Irma sehari-hari, kemudian waktunya ini 20 menit, jadi satu pertanyaan 2 menit. Siap ya? Siap. Silakan Bu Irma. Enggak. Sudah? Baik, tes tertulisnya sudah Bu Irma. Kemudian ini tes wawancara. Wawancara ini terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk wawancara waktunya 15 menit, jadi satu kali wawancara itu untuk satu pertanyaan 5 menit ya. Kita mulai. Ini untuk elemen kedua ya. Nah, mekanisme yang Bu Irma lakukan terkait penyusunan naskah akademis untuk kebutuhan sarana prasarana kepada PPK atau pejabat pengadaan. Apa yang Bu Irma lakukan? Pertama adalah kita membuat surat dulu ya, naskah akademisnya. Jadi surat saya kepada kepala bidang di situ berdasarkan dari DPA-nya. DPA-nya apa, kemudian pengadaannya untuk berapa, unitnya berapa, kemudian volume atau unitnya, kemudian berapa anggarannya. Selain itu juga ada beberapa hal yang harus disiapkan lagi. Selain surat juga ada saya dukungannya adalah harus membuat KAK. Kemudian dari KAK lihat lagi nanti spesifikasi barangnya seperti apa, sehingga saya harus memunculkan HPS-nya. Biasanya di HPS ini kita perbandingkan 2 atau 3 penyedia. Lihat dari spesifikasi barang yang sama, terutama untuk yang sekarang pengadaannya dititik beratkan pada TKDN. TKDN dipersyaratkan adalah di atas 50%. Tapi kalau tidak ada saingan untuk beberapa alat, mungkin contohnya di alat mesin, itu harus dipertimbangkan lagi nanti apakah ini sudah masuk tes report atau SMI-nya. Itu sebagai pertimbangan nantinya. Setelah nanti selesai nanti dengan unsur-unsur yang tadi, saya konsultasikan dulu dengan PPK-nya. Setelah selesai dari PPK, baru saya mengajukan ke pejabat pengadaan. Udah, Irma? Hitung? Iya, baik. Boleh saya bertanya ya Bu Irma ya, kalau untuk tes report Ya. itu berapa tahun ke belakang yang berlaku? Untuk tes report biasanya rata-rata adalah 3 tahun. Oke. Sebelum 6 bulan sebelum itu expire, itu harus produsen harus mengajukan kembali untuk tes report. Tetapi kalau perbandingan antara tes report dengan SNI, ketika si produk itu sudah ada SNI, maka tes report tidak berlaku. Baik. Ya, wawancara sudah, kemudian sekarang observasi Irma ya. Nah, observasi yang saya tanyakan, ini kalau observasi di sini ada 4 pertanyaan. Kemudian satu pertanyaannya sama 5 menit. Dan Bu Irma nanti harus memperlihatkan bukti. Nah, bagaimana cara melakukan pengadaan Alsintan dilihat dari kebutuhan kabupaten kota kan berbeda. Silakan coba. Contoh ini ya. Ini salah satunya untuk combine harvester. Untuk di combine harvester ini di satu kabupaten
contohnya untuk kebutuhan dulu ya, untuk kebutuhannya, untuk kebutuhan luas lahan di kabupaten di Jawa Barat itu luas lahannya ada berapa hektar, kemudian kebutuhannya itu berapa. Tiap kabupaten itu akan berbeda-beda. Kemudian dilihat lagi untuk combine harvester, nanti kan ada spesifikasi, apakah spesifikasinya besar, sedang, dan kecil. Dilihat dari cover areanya, nanti untuk yang kecil itu kira-kira setengah hektaran. Untuk yang sedang itu per jamnya, per 8 jamnya adalah sekitar 10. Kemudian untuk yang besar itu per harinya sampai ke 15 hektar. Ya, baik. Bukti usulan dari kabupatennya ada, coba dilihat. Contoh bukti usulan ke kabupatennya ada. Selain itu juga kalau untuk beberapa alat yang ada di kita di provinsi ya Bu ya, untuk alat-alat yang pasca panen, terutama yang besar untuk kombin, itu pengadaannya langsung dari pusat. Sehingga kebutuhannya berdasarkan dari usulan dari e-proposal. Tetapi e-proposal untuk tahun ini jika Ibu lihat sini, rata-rata tiap kabupaten ada usulannya, tapi berbeda-beda jumlahnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Irma. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Bu Irma masih nyaman? Masih, insya Allah. Iya. Sesi selanjutnya adalah demonstrasi. Di sini ada 3 pertanyaan untuk demonstrasi. Artinya Bu Irma harus mendemonstrasikan apa yang harus diperagakan. Ini satu demonstrasinya untuk 5 menit. Silakan saya untuk pertanyaan pertama. Silakan demonstrasikan bagaimana cara konsultasi yang Bu Irma lakukan terkait pengadaan barang dan jasa untuk Alsintan. Kemudian Bu Irma berhadapan dengan pejabat pengadaan barang. Silakan. Apakah Ibu bisa dibantu Bu? Oh, bisa. Bisa. Sebagai pejabat pengadaan. Saya PPK-nya pejabat pengadaan Bu Irma. Baik. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Irma, ada yang bisa dibantu? Gini Bu, ini hasil dari kebetulan pada kegiatan kami di bidang PSP pada tahun ini kan ada kegiatan untuk pengadaan traktor dan pengadaan pompa air. Nah, kami sudah berkonsultasi dengan PPK, kemudian dengan kepala bidang dan ketua timnya untuk menyiapkan berkas-berkasnya. Ini sudah disiapkan beberapa berkasnya, ada nota dinasnya, kemudian di sini ada HPS dan KAK-nya. Untuk sebagai pertimbangan untuk HPS, silakan nanti mana saja, mungkin kami juga lihat dari e-katalog juga, selain dari perbandingan dari penyedia-penyedia yang selain di e-katalog. Ini mungkin sebagai bahan pertimbangannya, dan kami di perhitungan kami itu sekitar pertengahan bulan ini mungkin apakah bisa masuk sekitar tanggal 25-an, sekitar tanggal 24. Baik Bu Irma, ini saya terima berkasnya. Ini sudah disesuaikan dengan DIPA ya? Sudah disesuaikan dengan DIPA. Ini biayanya sesuai dengan KAK yang disampaikan? Iya, sesuai. Iya, baik. Untuk waktunya bulan kapan Bu Irma? Bulan ini Bu. Bulan ini? Di bulan ini. Baik, saya terima berkasnya dulu untuk saya pelajari, dan semoga bulan ini juga proses pengadaan barangnya bisa dilakukan. Bisa 14 hari ke depan ya Bu ya? Iya, 14 hari ke depan semoga bisa dilakukan. Ini sangat betul untuk bulan ini ya Bu? Betul sekali. Iya, baik Bu Irma, nanti akan saya pelajari dan saya proses untuk pengadaan barang jasanya. Ada lagi yang bisa dibantu? Cukup mungkin. Iya, terima kasih Bu Irma. Iya Bu Irma, jadi 4 instrumen penilaiannya sudah dilakukan, dan alhamdulillah Bu Irma dari keempat-empatnya bisa melakukannya dengan baik. Nah, sebelum itu Bu Irma tolong mengisi umpan balik dulu. Jadi bagaimana asesmen yang sudah dilakukan?
Ya, silakan. Ini ada 2 form penilaian. Yang satu penilaian asesmennya, baiknya seperti apa. Yang kedua, apakah Bu Irma puas terhadap layanan yang kami berikan untuk asesmen. Silakan Bu Irma. Sudah Bu Irma? Sudah selesai. Terima kasih Bu Irma, ini berkas-berkasnya dan hasil penilaian tadi instrumen metode asesmennya sudah kami terima, dan semoga 1 minggu ke depan hasil dari asesmen yang dilakukan sudah dapat diketahui hasilnya seperti apa, dan semoga Bu Irma lulus karena dari hasil tadi semuanya bagus. Mudah-mudahan. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan Bu Irma? Cukup. Ya, baik. Terima kasih Bu Irma. Silakan bekerja kembali. Saya pamit dulu Bu Irma. Terima kasih. Ditunggu ya, sebaiknya. Terima kasih Bu. Yo, assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam.